그래서 가장 오래된 달인 폭네프는 이 사람입니다. Pada tahun 2000-an, ketika gadget dan sosial media belum lagi meluas, sebagian masyarakat pada ketika itu menikmati suasana malam dengan cara mendengarkan radio. Ditambah lagi adanya penyiar favorit kita. Bukan di Indonesia saja, bahkan di luar negara pun mereka melakukan hal yang sama. Salah satunya ialah negara Korea Selatan. Seperti driver taksi dan customernya ini yang sedang menikmati cerita dari penyiar terkenal. Penyiar itu berkata bahwa besok malam ialah malam terakhirnya dan meminta penggemarnya untuk mendengarkan siaran terakhirnya besok malam. Serta penyiar itu membahas sebuah film thriller yang mengingatkan dia pada pembunuh berdarah dingin dan dia tidak ingin melihat psikopat bahkan dalam film sekalipun. Sambil mendengarkan radio, ternyata driver taksi itu ialah seorang psikopat. Dia dengan tega membunuh penumpangnya tadi. Dan inilah ringkasan dari film berjudul Midnight FM. Keesokan malamnya, seperti yang dikatakan penyiar radio tadi, bahwa ini malam terakhirnya dia bersiaran. Oleh karena itu, teman-teman dan bosnya mengadakan pesta perpisahan untuk dia. Penyiar terkenal ini bernama Sun Yung. Untuk mengingat jasa dan keberaniannya Sun Yung, mereka pun memutar kembali siaran berita TV Sun Yung 4 tahun yang lalu. Ketika itu, Sun Yung dengan beraninya mengkritik pemerintah atas pembebasan pembunuh berantai sehingga dia bertanya di mana keadilan. Bukan tanpa alasan Sun Yung berhenti. Dia berhenti bekerja karena mau melanjutkan pelajarannya di Amerika, serta ingin melakukan operasi untuk anaknya. Sebagian teman-teman dan bosnya tidak keberatan dengan keputusan itu, tetapi ada seorang produser bernama Chung Woo terlihat kurang setuju dengan keluarnya Sun Yung. Ini karena rating siarannya akan menurun, dan dia merasa tidak dihargai, ditambah lagi penyiar baru tidak bisa dihubungi dari kemarin. Meskipun Sun Yung sibuk bekerja, dia tidak pernah lupa untuk menghubungi adiknya yang bernama Ah Yung untuk menanyakan keadaan anak-anaknya di rumah. Anak tertua Sun Yung bernama Yoon Soo akan menjalani pengobatan leher yang menyebabkan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Saat itu Ah Yung mengadu kepada kakaknya bahwa Yoon Soo belum masuk tidur. Dengan muka yang cemberut, Yoon Soo mendengarkan omelan ibunya. Sun Yung pun meminta Yoon Soo untuk segera tidur dan meminta Yoon Soo mengetuk 3 kali ke HP-nya jika dia bersetuju. Ketika masih berbicara dengan adiknya, Sun Yung dikejutkan dengan goresan di mobilnya dan dia mendapatkan nota bertuliskan, "Kita mulai bersama-sama, kita akhiri bersama-sama." Namun dia mengabaikan itu dan memutuskan naik taksi bersama teman kerjanya yang bernama Kyun. Ketika dalam perjalanan ke studio, tiba-tiba ada mobil yang melanggar lampu merah sehingga taksi mereka mendadak rem. Bukannya meminta maaf, malah mereka yang dimarahi oleh driver ugal-ugalan itu. Lalu terlihat ada seorang perempuan yang mencoba kabur dari driver ugal-ugalan itu, namun dia berhasil ditangkap kembali. Karena tidak mau ikut campur, Sun Yung dan Kyun pun lebih memilih diam. Pemandangan yang kejam itu membuat Sun Yung jengkel dan berkata bahwa dia takut untuk membesarkan putrinya di sekitar sampah masyarakat ini. Sesampainya di studio, Sun Yung meminta kepada Kyun agar menggantikan tamu undangannya dengan yang lain. Karena dia merasa bahwa tamu undangan bernama Deokti ini ialah seorang penguntit berbahaya. Namun hal tersebut ditolak oleh Kyun
karena Kyun merasa bahwa Deokti hanyalah penggemar beratnya acaranya Sunyoung. Terlihat Deokti sangat mengagumi Sunyoung. Lalu Kyun berkata bahwa dia tidak bisa mencari penggantinya Deokti. Sunyoung haruslah menghargai penggemarnya karena merekalah yang membuat Sunyoung masih bekerja. Lalu Sunyoung menunjukkan salah satu foto penggemarnya, yaitu foto Deokti yang menurutnya terlihat aneh. Dengan santainya, Sunyoung membuang semua surat dan hadiah-hadiah dari fansnya ke tempat sampah. 자, 5분 전입니다. Ketika 5 menit sebelum siaran, adik Sunyoung mendengar anjingnya menggonggong dengan kuat. Awalnya Ahyung mengabaikannya, tetapi setelah mendengar suara tusukan dan suara anjing semakin perlahan, dia pun pergi memeriksanya. Pada waktu yang sama, anak tertuanya Sunjun pun merasa ada sesuatu yang aneh. Meskipun masih kecil, Yunsu tahu bahwa situasi saat ini sedang berbahaya dengan melihat bibiknya dipukul. Yunsu langsung pergi menyembunyikan dirinya. Sepertinya psikopat tahu bahwa Sunyoung mempunyai 2 orang anak. Dia pun merasa aneh karena anak tertuanya Sunyoung tidak ada di kamarnya. Diketahui psikopat bernama Han ini ialah penggemar beratnya acaranya Sunyoung, sehingga dia tahu kapan acara siaran Sunyoung akan dimulai. 공감을 영화음 흡수 고선영입니다. Dengan suara lembut dan pandai dalam berkata-kata, membuatkan para pendengarnya menikmati siaran Sunyoung. Termasuklah Han yang tersenyum apabila mendengarkan Sunyoung. Ketika lagu diputarkan di siaran, Sunyoung meminta agar Kyun dan kru radio bernama Woo untuk pergi membeli kopi. Sambil menunggu lagunya habis, Sunyoung menghubungi adiknya. Namun yang mengangkat telepon ialah Han. Han menyuruh Sunyoung memutarkan daftar lagu yang dia kirimkan melalui fax dan mengancam akan membunuh keluarganya Sunyoung jika Sunyoung memberitahu sesiapa dan tidak menuruti perintahnya. Karena masih tidak ada bukti, Sunyoung pun mengabaikan ancaman itu dan merasa bahwa adiknya sedang melakukan prank, tetapi Sunyoung tetap menghubungi polisi untuk memastikannya. Di tempat lain, detektif bernama Cho telah menemukan mayat wanita di awal film tadi. Usut punya usut, panggilan terakhir dari HP-nya si korban ialah nomor HP-nya produser Jungwoo. Setelah melihat mayat wanita itu, membuat Jungwoo kaget karena ternyata itu ialah penyiar barunya yang akan menggantikan Sunyoung. Wanita itu bernama Yeonsi. Saat mendengar lanjutan siaran Sunyoung, tiba-tiba ada 2 orang polisi yang Sunyoung hubungi tadi datang untuk memeriksa keadaan rumah Sunyoung. 고준영 씨 필요한 거라서 잠깐만 들러가도 될까요? 원칙이라서 귀찮게 해줬네요. 나 못 들었잖아. Di studio, saat melakukan siaran, tiba-tiba Sunyoung dikejutkan dengan suara deringan HP. Dengan paniknya, Sunyoung pun mencari dan menemukan HP itu berada di dalam kotak hadiah dari fansnya yang dia telah buang tadi. Setelah mengangkat video call, Sunyoung pun panik karena Han terlihat sangat marah, serta Han dengan sadisnya memukul petugas polisi tadi di depan adik Sunyoung dan Sunyoung. Han mau menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang dia berikan. Lalu Han bertanya di mana Yunsu berada sambil menunjukkan anak keduanya Sunyoung. Merasa Yunsu sedang bersembunyi, Sunyoung pun mengatakan bahwa anaknya sedang berada di rumah sakit karena lehernya terluka. Di sisi lain, Ahyung tidak sengaja melihat HP mini milik Yunsu yang terjatuh di dekat kakinya.
Dari kejauhan, Yunsu memahami apa yang akan dilakukan oleh bibinya. Ah Yung akan memberikan HP mini itu kepada Yunsu saat Han sibuk dengan yang lain. Dengan ketakutan, Sun Yung menuruti apa yang diinginkan oleh Han, yaitu Han menyuruh Sun Yung memutarkan daftar lagu yang Han kirim melalui fax. Karena merasa kalau Sun Yung masih shock, Han pun memberikan petunjuk bahwa lagu berikutnya ialah lagu pertama kali diputarkan saat Sun Yung pertama kali bersiar pada tanggal 18 Juli tahun 2005. Jika lagunya tidak tepat, maka adiknya akan mati perlahan-lahan. Dengan segera, Sun Yung pun mencari daftar lagu pada bulan Juli tahun 2005 dan meminta agar Woo menyiarkan sebanyak-banyaknya iklan sampailah dia kembali. Dengan bantuan dari Deokti, Sun Yung pun berhasil masuk dan mencari judul lagu tersebut. Lalu Sun Yung pun mencari judul lagu itu bersama Kyun, namun Kyun masih tidak tahu apa yang terjadi. Dengan petunjuk yang diberikan Sun Yung, tiba-tiba Deokti berhasil menebak judul lagu yang dicari oleh Sun Yung. Sontak hal tersebut membuat mereka berdua kaget, dan Kyun berkata bahwa Deokti memang penggemar sejatinya siaran Sun Yung. Judul lagu tersebut ialah Everybody Know, namun sayangnya lagu tersebut tidak ada di database mereka dan tidak ada di rak CD mereka. Lalu Sun Yung teringat mereka bisa memutarkan lagu yang sama tetapi dinyanyikan oleh artis lain. Dengan segera mereka memberikan CD cover tersebut kepada Woo. 오늘 저도 네요. 그냥 동서대로 여러분 돼요. 이 영화의 주인공은 DJ예요. 네. 변화하는 자기 자신을 발견. 네. 얘기 좀 해요. Saat merasa lega, tiba-tiba di ruang editor terlihat Deokti seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang peduli padanya. Lalu Han kembali menghubungi Sun Yung. Bukannya merasa lega, justru Sun Yung kembali merasa takut dan panik ketika tahu bahwa lagu yang diputarkan adalah lagu yang salah. Memang benar lagu yang diputarkan tadi adalah lagu pada bulan Juli. Namun yang Han minta ialah lagu pada tanggal 18 Juli 2005. Sun Yung pun memohon agar Han mau bertemu dengannya. Namun Han membenci hal tersebut dan menyuruh Sun Yung tetap melanjutkan siarannya seperti yang pernah dikatakan Sun Yung bahwa dia akan menciptakan kenangan terakhirnya. Selanjutnya Han menyuruh Sun Yung memutarkan lagu tema berjudul Taxi Driver, tetapi Sun Yung harus mengatakan hal yang sama seperti yang pernah dia katakan ketika lagu itu diputar pada tahun 2006. Jika salah lagi, maka adiknya akan menjadi korban. 네. 내가 뭐라고 했는지 기억나? 내가 부탁하는 것만 들어줘. 나도 좀 해줘요 선배. Tika berusaha mengingat apa yang pernah dia katakan. Tiba-tiba Sun Yung teringat tentang Deokti yang tepat menebak judul lagu tadi. Dengan segera dia pun bertanya kepada Deokti tentang apa yang Sun Yung katakan pada tahun 2006 ketika lagu Taxi Driver akan diputarkan. Deokti pun mengingat semuanya. 고통을 통해 성장한다. 뭐는 경스타가 택시. 영혼의 고통을 통해 성장. Pada saat Han sedang sibuk memindahkan mayat polisi, Yunsu berusaha melepaskan ikatan tali kakinya Ah Yung. Namun Ah Yung menyuruhnya untuk mengambil HP mini tadi dan segera menghubungi polisi. Tetapi sayangnya usahanya gagal karena Yunsi tidak bisa berbicara. Merasa ada yang aneh dengan siaran Sun Yung, produser Jungwoo pun datang ke studio dan memarahi mereka. Dari kejauhan Sun Yung masih bersiaran seperti yang diinginkan Han. Baru saja merasa aman karena lagu yang akan diputarkan sesuai dengan keinginan Han. Tiba-tiba kali ini kesalahan dari produser Jungwoo yang menukar lagu tersebut. Tentu saja hal tersebut membuat Sun Yung sangat-sangat ketakutan dan panik.
같이 하자고. 나도. 우리 딸을 트는 거야. 내가 그렇게 왜 죽을 거야? Setelah sadar dari pingsannya, Sun Yung terus-terusan menyalahkan Junwoo atas kematian adiknya. Mereka semua berusaha menenangkan Sun Yung dan berkata mereka semua sudah tahu apa yang terjadi dengan keluarganya Sun Yung dan mereka juga sudah diancam oleh Han. Pada saat itu juga Sun Yung mendapatkan telepon dari anaknya. Hatinya begitu lega karena Yoon Soo masih selamat. Dia meminta Yoon Soo untuk bersembunyi di dalam almari di ruang bermain. Merasa anaknya perlu diselamatkan segera, Sun Yung pun meminta agar Jungwoo menyiapkan mobil siaran dan akan menuju ke rumahnya Sun Yung. Tetapi mereka tetap harus berpura-pura masih berada di dalam studio. Sementara menunggu mobil siaran siap, Sun Yung memperlambatkan waktu dengan mengobrol dengan Han dan bertanya apa maunya Han. Han menjawab Sun Yung tidak perlu khawatir. Dia akan pergi jika Sun Yung menyelesaikan tugasnya dengan mengikuti apa yang dia perintahkan. Dan segmen ketiga saat siaran, dia ingin menjadi tamu undangannya Sun Yung. Sun Yung pun menjawab dia akan melakukan apa saja asalkan anak-anaknya selamat. Mendengar perkataan anak-anak membuat Han curiga karena yang dia tahu anak Sun Yung yang berada di rumahnya hanya satu orang. Lalu 애들이 숨바꼭질은 지겨워. 죽여버릴 거야 내가. 정말 절대 들키면 안 돼, 우수야. seperti yang dikatakan tadi, Han menjadi tamu saat panggilan di siaran radio. Dia mengungkapkan siapa namanya dan dia tidak terima jika Sun Yung berhenti bekerja, apalagi dia digantikan dengan penyiar baru bernama Yeon-si. Apabila nama Yeon-si disebut, sontak detektif Cho kaget dan langsung tahu siapa dalang pembunuhan Yeon-si. 잠깐만요. 음악 먼저 들으시죠. 아까 하던 얘기를 계속해. 어디론가 숨어서. Setelah apa yang terjadi, usut punya usut, polisi telah mengetahui identitasnya Han. Han ialah seorang supir taksi serta dia telah didiagnosis skizofrenia dan telah melakukan percobaan pembunuhan 4 tahun lalu. Berdasarkan penyelidikan, kemungkinan Han terobsesi dengan siaran Sun Yung yang disalah anggap bahwa Sun Yung membela Han. Ditambah lagi, Han telah melakukan pembunuhan tepat pada siaran Sun Yung yang bersiaran tentang Travis taxi driver yang kisahnya membersihkan semua sampah masyarakat di tengah malam. Han percaya apa yang dilakukan itu ialah suatu bentuk keadilan. Itulah kenapa Han mencoba membunuh keluarganya Sun Yung, karena Han merasa mereka beban untuk Sun Yung. Mengetahui apa yang diinginkan Han, Sun Yung pun menemui wartawan dan mengatakan kepada wartawan bahwa Han ialah seorang pahlawan yang telah membunuh para penjahat. Kemudian Sun Yung mendapatkan telepon dari anaknya. Setelah diangkat, ternyata itu ialah Han. Han mengatakan bahwa dia telah membunuh anaknya Sun Yung dan menyuruh Sun Yung segera menemuinya serta dia menyuruh polisi segera datang untuk mengumpulkan mayat-mayat. Sun Yung sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan oleh Han. 뭐 있어요? 애들 빨리 보고 싶죠. 지금 오른쪽 길로 빠져.
Dengan siaran masih berjalan, para pendengar siaran radio Sun Yung menjadi tegang. Sun Yung mengikuti apa yang Han katakan dan mengikut mobil Han. Sun Yung pun meminta Han untuk berhenti, jika tidak dia akan menabrak Han. Tetapi Han mengatakan bahwa dia tidak bisa berhenti karena anak-anaknya Sun Yung berada di dalam bagasi belakang. Sontak hal tersebut membuat Sun Yung memperlambatkan mobilnya. Namun, 하지만 고신영 씨. ternyata anak-anak Sun Yung tidak ada di dalam mobil. Lalu Han pun menanyakan tentang pernyataan Sun Yung yang menganggap Han ialah seorang pahlawan. Sun Yung menjawab dia hanya menuruti keinginan Han yang ingin diakui sebagai pahlawan. Tetapi dia menarik kembali kata-katanya dan mengatakan bahwa Han seorang psikopat yang tidak bisa membedakan mana siaran dan kenyataan. Muak dengan semua itu dan mengetahui bahwa anaknya tidak ada di dalam mobil, membuat Sun Yung menabrak Han dari belakang. Saat Sun Yung mencari anaknya, tiba-tiba dia kaget dengan kedatangan Deokti. Sontak Sun Yung bertanya mengapa Deokti tahu bahwa dia berada di sini. Deokti mengetahui dari daftar isi fax siaran Sun Yung yang dikirimkan oleh Han. Awalnya Sun Yung takut dengan Deokti, tetapi Deokti menjelaskan bahwa dia hanya ingin menolong Sun Yung. Lalu, Sun Yung pun dibawa ke rumahan yang tak jauh berada di tempat anak-anaknya disekap. Terlihat di sana ada CCTV yang memperlihatkan anaknya Sun Yung dan seorang pria ugal-ugalan pada waktu itu. Lalu Han masih menyuruh Sun Yung untuk melanjutkan siarannya dan meminta para pendengarnya untuk mendengarkan langsung pengakuan dari Han. Kemudian Han menyuruh Sun Yung untuk menembak pria tersebut karena pria itu dianggap sampah masyarakat oleh Sun Yung pada waktu itu. Namun pria itu menjelaskan bahwa wanita yang dia tangkap waktu itu ialah adik kandungnya yang ingin lari dari rumah. Saat Sun Yung kembali ke siarannya, tiba-tiba polisi mendengar ada suara kereta api di radio. Detektif pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari rel kereta api yang masih ada kereta lewat. Karena Sun Yung tidak mau menembak pria ugal-ugalan itu, maka Han mengaktifkan udara dingin ke tempat anaknya Sun Yung disekap. 이리야, 저 쓰레기야. 안 된다고 쏘지 말라고. Hati Sun Yung begitu lega karena anaknya telah diselamatkan. Namun dia tidak tahu bahwa anaknya disekap berdekatan dengan tempatnya. Hal itu pun membuat Han mudah untuk menangkap anaknya kembali. Dengan kesal Han membunuh pria ugal-ugalan itu, lalu keluar untuk menangkap Deokti dan anak-anaknya Sun Yung. Saat sudah berhasil membuatkan Sun Yung jatuh, Han mengatakan bahwa Sun Yung selalu mengatakan hal yang benar kepadanya sehingga dia melakukan apa yang dikatakan oleh Sun Yung. Tetapi Sun Yung telah menghancurkan semuanya. Dari kejauhan, para polisi meminta agar Han menjatuhkan pisaunya. Kemudian pada saat Han masih berbicara, Sun Yung pun melihat ada pistol di sampingnya. Lalu Sun Yung berkata, orang tidak akan pernah mendengar suara Han lagi, karena Han akan pergi ke neraka.
Akhirnya Sun-young dapat bertemu kembali dengan anak-anaknya serta senyuman terima kasih untuk Deokti yang telah menyelamatkan anaknya. 괜찮아? Dan film diakhiri dengan Sun-young yang meminta untuk mematikan radio. 라디오 좀 꺼주세요. Itulah ringkasan film dari Midnight FM. Akibat dari penyakit yang Han derita membuat dia tidak bisa membedakan mana cerita dan kenyataan, serta menjadikan Sun-young sebagai panutannya, sehingga apapun yang dikatakan Sun-young membuat Han terobsesi ingin menjadi pahlawan. Apabila Han mengetahui bahwa Sun-young akan berhenti karena mau melakukan pengobatan anaknya, membuat Han berpikir kalau keluarga Sun-young telah membebankan hidupnya Sun-young. Maka itu Han ingin membunuh keluarganya Sun-young. Pesan yang boleh kita ambil ialah jangan terlalu obsesi dengan sesuatu karena bisa membuat kita melakukan hal yang di luar batas, meskipun kita sehat. Dan jangan menyerah sama seperti saya yang akan selalu meringkaskan film yang seru untuk para penonton semuanya. Saya ucapkan terima kasih karena sudi menonton hingga akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video seterusnya. Bye! 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은